Jumpa lagi saudara. Hari ini Kamis Kliwon tanggal 4 Mei tahun 2023. Sekarang ini saya berada di titik sebelah jembatan ini. Ada nampak lulingan ini. Itu ada nampak jembatannya itu. Ini ada nampak orang berdatangan dengan mengendarai sepeda motor ini. Ini berasal dari arah pasar hewan yang berada di utara perempatan Bangjo Jetis. Saudara, ini ada nampak tulisan ini, dilarang membuang sampah di tanggul sungai Tanggul maksudnya ini. Jadi namanya sungai Tanggul, berada di depan gapuro pintu masuk untuk menuju ke Masjid Tegal Sari. Sekaligus ini ada tulisan wisata religius Kiai Muhammad Besari, Desa Tegal Sari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Saudara, ini adalah titik awal untuk memulai konten saya pada edisi kali ini. Saya bermula dari sebelah utara jembatan di selatannya gapuro ini untuk memulai konten pada edisi kali ini, yang mana konten ini saya beri judul kurang lebihnya keramaian di sekitar masjid dan makam Kiai Ageng Muhammad Besari yang berada di Tegal Sari sini. Saudara, ini kejadian ini atau saya mengambil syutingan ini adalah pada malam 27 Ramadan pada tahun ini. Saudara, ini malam 27 untuk Masjid Tegal Sari ini adalah malam puncak untuk penyelenggaraan ibadah sholat Lailatul Qadar, sehingga pada malam 27 ini pengunjungnya akan membeludak, akan meluber kemana-mana. Seperti yang nampak ini adalah lokasi tempat parkir ini. Jarak dari sini untuk menuju masjid itu sekitar 100 atau sampai 200 meter. Namun di sini sudah disediakan tempat parkir untuk mereka. Yang nampak belok kanan itu adalah seorang jamaah atau dua orang jamaah yang akan mengikuti kegiatan di Masjid Tegal Sari ini. Walaupun tempatnya jauh, mereka memilih parkir yang di sini ini untuk menghindari kemacetan. Ini yang berderet-deret mobil ini pun baru sini. Yang di atasan, yang di ujung sana itu juga masih banyak orang yang parkir jauh dari masjid dengan harapan setelah selesai sholat mereka langsung tancap gas untuk pulang, karena kalau di dekat masjid itu pasti mereka akan mengalami kelambatan sebab saking banyaknya pengunjung. Ini saya berjalan dari arah selatan yang di dekat jembatan tadi itu untuk menuju ke area masjid, persekitaran masjid, kemudian depan makam Kiai Ageng Muhammad Besari, dan berakhir nanti itu di makam Kiai Nur Sodek, yaitu adiknya Kiai Ageng Muhammad Besari. Saudara, yang nampak ini adalah beberapa kendaraan, juga ada beberapa tempat parkir yang berada di halaman rumah milik warga sekitar masjid. Itu nampak karena itu adalah sudah penuh, sudah banyak itu parkirnya ini masih jauh dari masjid ini. Orang-orang itu memilih parkir yang agak jauh, ya tadi itu mungkin menghindari kemacetan ketika selesai dari mengerjakan sholat Lailatul Qadar yang diadakan di Masjid Jami' Tegal Sari ini. Saudara, ini syutingan ini saya ambil sekitar jam 9 malam, masih agak awal ya, sehingga saya bisa berkeliaran kemana-mana untuk mengamati sekaligus menyuting gambar ini di persekitaran masjid ini yang sudah ramai dengan kedatangan orang-orang atau jamaah dari berbagai daerah sekitaran Matraman sini. Mungkin juga ada yang luar kota, ada dari Tulungagung, ada dari Trenggalek, mungkin juga dulu dari sampai Jawa Timur ke ujung Banyuwangi, Jember, itu ada yang datang ke sini untuk melaksanakan memperingati malam 27 Ramadan di Masjid Jami' Tegal Sari. Saudara, saya masih berjalan ini yang nampak itu ada belok kanan itu ke arah Dusun Malu yang berada di sebelah selatan Pondok Motor. Lagi parkiran ini penuh ini. Saya parkir di situ karena ini juga lebih
untuk mempercepat ketika saya pulang. Ternyata waktu pulang pun saya sudah penuh dengan orang-orang, sehingga harus sabar menunggu orang-orang yang depan keluar sampai suasana agak lengang sedikit bisa kita masukkan. Saudara, ini kita berjalan menuju ke arah masjid ini. Ini adalah halaman ini atau jalan ini yang kemarin saya ajak syuting itu penuh untuk jamaahnya, saudara. Ini masih lengang karena masih sekitar jam 9-an ini. Saya datang sini jam 9, saya ambil gambar ini sehingga masih agak leluasa untuk memotret atau menyuting orang-orang yang berdatangan ke sekitar atau ke masjid ini untuk nanti sekitar jam 12 itu melaksanakan sholat Lailatul Qadar. Ini ada tulisan Masjid Jamek Tegal Sari Ponorogo. Ini setiap yang datang sini seringnya memang berfoto di depan menara itu, di bawah menara itu. Nah, ini ada halaman ini sebelah selatan Masjid Tegal Sari ini. Nah, ini orang-orang pun terus berdatangan ini. Ini masih kondisi masih agak luas, memang luas. Nanti ketika sudah mendekati menit-menit sholat Lailatul Qadar ini penuh orang ini. Nah, saya berada di sisi sebelah selatan dari Masjid Tegal Sari ini untuk menyaksikan orang-orang kemeriahan dan keramaian yang ada di sekitaran Masjid Tegal Sari ini. Saudara, ini halaman luas ini berada di sebelah selatan Masjid Tegal Sari. Itu ada rumah penduduk. Yang depan nampak itu adalah bangunan sekolahan, yaitu Madrasah Sanawiyah dan juga Madrasah Aliyah. Ini orang-orang yang ini dada-dada ini. Oke, Mas. Itu mereka sedang istirahat atau menunggu atau santai-santai sambil ngopi-ngopi, juga sambil makan jajanan yang ada di warung saudara. Ini nampak itu ada sekolahan, itu adalah Madrasah Sanawiyah dan juga Madrasah Aliyah yang dimiliki oleh yayasan dari Masjid Tegal Sari ini. Madrasah Sanawiyah Tegal Sari, Madrasah Aliyah Ronggo Warsito. Mungkin Ronggo Warsito itu diambil dari mantan santri yang seorang pujangga jadi Keraton Solo yang dulu pernah nyantri di Tegal Sari sini. Saudara, ini yang parkir ini tadi saya datang mau parkir sini masih lengang sama orang-orang bilang jangan di sini, nanti kalau cepat ingin pulang di ujung paling selatan nanti itu, karena penuh ya ketahanan. Betul-betul penuh saudara ini masih jam 9 saudara. Ini pun orang-orang mulai ramai di sini nih. Nah, saya akan masuk ke halaman sebelah selatan ini. Ini adalah halaman milik sekolahan yang dimiliki oleh yayasan masjid ini. Nah, nih parkir motor penuh ini. Saya tadi aku datang ini sebelum seberapa ini sudah yang di sini ini baru yang di sini ini sudah ratusan sepeda motor ini. Sudah penuh. Belum lagi yang tadi itu yang di halaman arah dari jembatan tadi itu, kemudian arah ke Malo, kemudian arah yang ke utara. Memang luar biasa. Jadi kalau Anda ingin satu saat ada nanti itu ada umur panjang bisa datang ke sini. Kalau ingin keramaian betul-betul itu malam 27 Ramadan di Masjid Tegal Sari ini. Setelah ini saya mbak-mbaknya yang cantik-cantik itu. Ini saya ini mbaknya berbaur semua di sini nih. Ini entah dari mana mereka. Ini sebenarnya ini yang nampak orang ramai itu adalah orang-orang yang duduk santai sambil minum kopi, mungkin sama makan, ada yang makan jajan, ada yang nasi asin. Ini adalah gerai-gerai untuk aksesoris yang berbau Islami, seperti ada kopiah, ada baju-baju gamis, kemudian ada kaligrafi yang dijajakan di sini nih. Orang-orang di sini ini masih lengang ya sudah nih. Nanti penuh nanti itu. Nah, ini saya memutar di sini untuk melihat orang parkir kendaraan sepeda motor ini. Yang di sini adalah sepeda motor, yang di sebelah utara nanti itu ada parkir mobil. Ini warung-warung ini atau kedai-kedai makan minum ringan ini. Nah, ini orang-orang ini tengah santai-santai ini. Memang tradisi orang Nahdien memang seperti ini. Pokoknya ngopi, rokokan, ngudut seperti itu, memang asik betul nih. Bergerombol-gerombol di depan warung yang masih ada tempat kosong pasti akan dimasukin. Nih ada warung kopi, mungkin ada jajanan, ada makan ringan, mungkin juga ada makan nasi berat seperti itu, saudara. Ini saya berjalan menuju ke arah barat nanti ini, saudara.
Di sini nanti saya akan ketemu orang Jiwan itu yang dada-dada kemudian manggil saya, itu saya pun tidak kenal. Nanti saya akan hampiri dan cerita sedikit, ternyata di antara yang duduk itu orang Jiwan itu ada yang pernah ke Malaysia di daerah Perak, sehingga saya pun tanya-tanya Perak nyamannya, karena pun saya pernah tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia, pernah kuliah di Malaysia, jadi banyak paham ini. Ini tentang orang ini sambil nanya ini ternyata setelah saya dekati, ini adalah orang Jiwan, Madiun Jiwan itu Madiun ke arah barat atau ke arah Maospati atau ke arah Ngawi dan Solo ini. Saya tanya-tanya, saudara, saya kalau ngomong dengan orang seperti itu, ternyata suara saya itu sama sekali nggak menarik ternyata. Jadi saya pun kadang malu dengan suara sendiri, dan saya baru tahu seakan setengah nggak percaya dengan suara saya sendiri. Saya baru dengar suara sendiri ya ketika memulai jadi YouTuber ini, jadi konten kreator ini. Jadi suara kok ini seperti itu ternyata. Saya pun tidak percaya, sampai sekarang saya belum percaya bahwa suara saya pun seperti ini. Sudah. Ini. Jadi saya sempat ngobrol, ada orang yang ternyata ada yang pernah ke Malaysia di Perak tadi itu. Jadi saya masih di sini, itu orang Jiwan. Nah ini ternyata asik, sudah. Kalau datang sini memang asik. Jadi ngopi-ngopi sambil makan-makan atau makan mungkin pisang goreng atau telur goreng seperti itu. Ini orang yang dari Perak ini. Saya tanya-tanya ini. Pernah kerja di Perak, ternyata Perak, saya di Perak, ternyata Perak itu saudara, itu Zahid Hamidi itu yang sekarang katanya timbalan Perak atau apa itu orang Perak, orang Bagan Datuk Perak, tapi berasal dari Yogyakarta, leluhurnya seperti itu, dan itu masih ada hubungan kerabat dengan family saya, jadi betul-betul di sana itu. Nah, saya berjalan ke arah barat lagi nih untuk menghampiri orang-orang yang lagi nyantai-nyantai. Ini seperti ini tradisinya wong desa, wong NU ya ini kayak gini nih, ya ngumpul-ngumpul, ngerumping-rumping, ngerokok-ngerokok, ngudut, ngopi, ya seperti ini. Jadi hidup itu dibuat ringan sebenarnya, memang enjoy. Jadi nunggu sholat, pokoknya ngerokokan sedikit sambil ngopi-ngopi, wiritan sing mau wiritan ya ben wiritan, awake dhewe ngerokokan ngene wae, seperti itu. Mungkin tradisi nanti pokoknya nak arep sholat jangan kerudukan, mau mulai ke tempat sholat itu aja. Sebelum acara dimulai ya masih ngopi-ngopi dulu, rokokan dulu, ngudut dulu, seperti itu. Ini adalah suasana keramaian di halaman Madrasah Sanawiyah dan Aliyah yang berada di lokasi Masjid Jamek Tegal Sari, Jetis, Kabupaten Ponorogo. Saya menghampiri ini menuju ke arah selatan, ini ke arah sisi yang ke sebelah selatan, namun masih berada di dekat gerai-gerai makanan atau kedai-kedai makan atau warung makan dan minum yang berada di halaman Masjid Jamek Tegal Sari, atau tepatnya di halaman Madrasah Sanawiyah dan Aliyah milik Yayasan Masjid Jamek Tegal Sari. Ini sampai ke belakang tuh masih banyak orang. Dan saya pun lihat ke warungnya, ini orang-orang masih di sini sudah. Ini sampai ke sini, bahkan sampai ke belakang pun masih ada orang yang ngopi-ngopi, yang duduk santai seperti ini. Nah, yang ini adalah sisi sebelah selatan, mengucur ke arah timur dan ke barat yang ini nih. Ini orang-orang ini ya, bikinlah tradisinya wong desa itu, wong desa. Ya mohon maaf, mungkin cenderungannya NU itu memang seperti ini, santai pokoknya, dinikmati hidup itu, berkoro utang atau berkoro besok lebaran sangu atau tidak masalah. Yang penting sekarang ini datang sini ngalap barokah di Masjid Jamek Tegal Sari, siapa ngerti dapat barokahnya lantaran mendoakan atau sholat di sini, karena mungkin Allah menyukai tempat para alim ulama dan tokoh-tokoh ilmuwan pada zaman itu. Nah, ini masih berada di sini nih. Ini ada sisi sebelah selatan, ke selatan itu, ke halaman itu selatan ini masih ramai orang, banyak orang. Jadi motivasinya datang sini memang untuk boleh dikata untuk memampak atau datangnya Lailatul Qadar, ya karena semua nggak tahu kapan turunnya, malam berapa. Namun yang berada di Tegal Sari ini memang malam 27 adalah puncak dari pelaksanaan sholat Lailatul Qadar. Malam-malam ganjilnya di sini memang seperti itu. Walaupun tiap malam ganjil tetap ramai, tapi paling ramai ya malam 27. Ini masih orang berkerumun, bergerombol, nyantai-nyantai, minum-minum, kopi-kopi, ngopi-ngopi, seperti itu. Sudah. Nanti saya akan menuju ke arah agak ke bagian di sebelah barat.
ternyata saya pun menjumpai orang satu kecamatan dengan saya, dengan Dolopo itu ada anak muda. Ini kita akan menuju ke sini. Ini parkirannya masih nyampe ke sini ini. Saking banyak, mungkin ribuan ini. Nah, sudah ini ternyata ini adalah orang-orang Bangun Sari, orang-orang Dolopo itu. Saya ternyata ada yang manggil saya, bahkan channel saya lagu di sini sudah ada. Mereka teman-teman adik-adik ini minta nama channel saya, kemudian saya kasih tahu dan minta tolong untuk di subscribe. Inilah dapat rezeki dari sini, dapat tambahan subscribe 1, ada tambahan yang nonton 1 minimal ini. Anak kecil ini ternyata anak ini dia mondok di pondok pesantren Darul Huda Mayak gitu. Saya cerita tetangga saya ada 2 orang yang mondok di Mayak. Namun karena mungkin saking banyaknya santri ini tidak jauh, karena ini masih awal ini, anak ini masih mungkin kelas 1 SMP atau kelas 2 itu. Jadi kebetulan tidak satu kelas, tidak satu ruangan dengan tetangga saya. Ini adalah orang-orang Dolopo dari Kelurahan Bangun Sari. Ternyata ini juga ada santrinya dari Pondok Pesantren Ali Imron 99, Gus Muh itu yang mungkin itu. Saya bercerita bahwa saya pun pernah tag dengan Gus Muh itu. Jadi walaupun belum kenal dengan beliau, belum pernah ketemu, tapi seakan sudah mengenal dengan Gus Muhnya yang memimpin Pondok Pesantren itu. Ini saya pun cerita apa ini dengan orang-orang ini. Saya agak lama di sini nih karena saya membutuhkan ini yang pegang ini. Saya ini yang pegang ini HP ini adalah mahasiswa Unmuh, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Fakultas Ekonomi. Namun sisanya saya lupa banyak tadi. Saya lama di sini karena saya cek untuk channel saya, nama channel saya, karena ini bukan pakai nama yang original yang ada di ijazah dan KTP. Ini nama gabungan dari Nasyahiku, Nam Siyong Budhati, itu adalah diriku. Nah, ini karena agak sulit spellingnya, ejaannya, jadi NASHAHIKU, itulah channelku. Nah, ini sudah saya agak lama sini untuk membetulkan, menuliskan nama channel saya, karena ini teman-teman ini meminta, ya alhamdulillah. Jadi tambah subscribe 1 di Masjid Jamek Tegal Sari ini pada malam 27 Ramadan tahun 1444 Hijriah atau Masehinya 2023 sudah. Saya sedang menulis nih, tulis ini nih. Ini teman ini tak pegangnya HP ini karena saya pun nggak enak nih, daripada playthrough lokasi spotnya. Ini saya ambil gambar parkiran sepeda motor yang ada di dekat sini. Nah, ini saya masih ada di sini, ya paling lama di sini. Ya, salam untuk adik teman-teman ini. Saya bilang saya pun punya program banyak, nanti bisa ketemu lagi. Nah, ini saya belum kontak lagi sampai sejauh ini. Namun karena WA, nomor WA-nya pun sudah saya minta, jadi sewaktu-waktu saya akan mempertemukan dengan tim kami dengan saya, mungkin bisa saya undang karena tempatnya pun tidak jauh. Kalau mereka ke Ponorogo akan melewati jalan di sebelah barat rumah saya, jadi tidak begitu sulit untuk melacak kembali keberadaan mereka. Saya pun tahu ancar-ancar di mana mereka tinggal, rumahnya seperti itu. Di lokasi ini saya agak lama sedikit karena tadi ngobrol-ngobrol, kemudian ngecek di channel saya untuk di HP-nya teman-teman yang ada di sini nih, sudah. Ini parkirannya sini nih. Ini saya pasti mereka yang parkir sini. Ini pulangnya pasti sangat lambat karena nunggu habis semua orang ini, karena lokasi parkir ini di dalam area halaman, di lokasi masjid, di lokasi madrasah yang ada di Masjid Jamek Tegal Sari. Saya masih di sini nih. Ini saya nanti akan melanjutkan ke arah utara dan juga kembali ke selatan, di mana bagian ujung selatan itu nanti akan saya hampiri. Yang di nanti ini, setelah ini saya akan ketemu dengan orang Dolopo juga, tapi Dolopo bagian sebelah timur. Kalau saya Dolopo bagian ujung selatan, yang barusan tadi teman-teman yang minta alamat channel saya, akun saya itu Dolopo agak pada sedikit. Kalau yang ini adalah Dolopo Timur. Ini dari desa Candimulyo nanti itu.
saya bilang saya ada teman di Bulu elektro pesantren macam-macam pokoknya. namanya Wahib. Semua bidang studi eksak dan saya masih berada di tempatnya teman-teman yang ada sini, yang mereka ada yang ini masih di sini ini ternyata sudah. Memang agak lama, yang paling lama saya ngetem di sini karena tadi itu karena ngecek karena akun saya, channel saya, karena spellingnya mungkin agak susah. Tidak bahasanya mungkin nasahiku pakai NASHAHIKU, ada nasahiku tanpa H, akhirnya nggak ketemu. Kalau NASHAHIKU itu langsung ketemu. Sudah saya mendekati yang di sebelah utaranya ini. Ini saya sudah berjalan ke arah utara ini, berjalan ke arah sisi utara. Mereka pun menyapa saya, kemudian bertanyakan, saya pun bertanyakan balik, dari mana ini? Ini dari Dolopoco, Dolopoco Candi Mulyo, dari Menoti. Tahu Bulu, mereka ternyata karena juga dengan Wahib yang pondok pesantren di Bulu, Candi Mulyo. Wahib khususnya dari pondok pesantren Berasan Banyuwangi. Mereka pun aku kenal, saya berbilang wah saya pun kenal banget dengan si Wahib itu. Saya pun berani marahi dia itu, usianya di bawah saya dan sangat akrab. Wahib pun mau bercerita tentang hal agak sensitif ya kepada saya terbuka, karena saya marahnya seperti itu, cepat akrab dan bisa menyesuaikan dengan lawan bicara. Sudah, ini saya sudah berjalan lagi ke arah utara, kemudian nanti ke arah selatan. Ini parkiran sepeda motor yang sini ini pasti dia akan lambat sekali untuk pulangnya, karena ini sudah berada di ujung halaman ini. Jadi mereka akan kesusahan untuk keluarnya nanti itu. Kalau mau buru-buru tidak bisa, pasti tidak bisa, karena saking berjubelnya orang dari berbagai sudut, dari berbagai jalan, orang-orang tublek-blek yang ada di sini ini, saudara. Ini saya berjalan ke arah selatan ini, ke arah selatan, ke kerumunan orang-orang, keramaian orang-orang yang berada di sisi sebelah selatan dari halaman ini. Ini adalah halaman sekolah madrasah. Masih ada satu komplek dengan area masjid karena masih milik yayasan masjid. Sudah, ini saya berada di sisi sebelah selatan nih. Ini pun ini ramai. Sekali lagi bahwa ini konten ini saya buatnya sekitar syutingan ini sekitar saya syuting sekitar jam 9 lebih sedikit, ini belum nyampe jam 10. Terus sekitar mungkin setengah 10 ini, sekitar setengah 10 ini saya datang sini. Ini orang-orang mulai ya seperti ini, mereka berombongan kemudian datang sini parkir kendaraan, kemudian nyari tempat warung untuk sekedar ngopi, rokokan, dan makan makanan ringan, jajanan ringan yang disediakan oleh warung-warung, kedai-kedai yang ada di sekitaran masjid ini. Nah, ini saya berada di sisi sebelah selatan. Ini parkirnya penuh ini nih. Nanti pun kalau yang mungkin ini orang-orang nggak tahu kenapa parkir di sini, mungkin nggak tahu, mungkin karena dia memang ingin pulang agak lambat, atau mungkin nggak tahu, atau mungkin karena ingin parkir dekat masjid, bisa jadi. Tapi nanti pulangnya mereka nanti akan kesusahan, dalam arti mereka akan nunggu lama karena di luar sana parkir penuh sampai jalan-jalan sampai jauh sekali tuh mereka berparkir ini. Ini parkirnya sudah ribuan, ini sudah kendaraan sepeda motornya nih. Ini orang-orang masih berdatangan di sini karena ini masih sekitar jam setengah 10-an, saudara ini. Jadi mereka masih berduyun-duyun sampai menit-menit menjelang sholat Lailatul Qadar yang dulu saya buat konten untuk manusia menyebut. Itulah manusia detik untuk pelaksanaan menjelang sholat Lailatul Qadar, yang manusia menyebut betul-betul menyebut, datang berduyun-duyun berbaris untuk menuju ke tempat sholat. Saudara, ini masih berada di halaman madrasah miliknya pondok, miliknya masjid Tegasari ini. Ini orang-orang masih berdatangan di sini nih. Ini masih berada di sisi sebelah selatan dari halaman madrasah atau sebelah barat dayanya Masjid Jami Tegasari. Ini berada di sisi sebelah timur, saudara. Dari lapangan ini sisi sebelah timur. Ini saya akan bergeser menuju ke arah utara. Ini pun orang pun ramai untuk minum kopi di sini sambil makan jajanan, gorengan itu yang banyak gorengan di sini nih. Juga ada mimi,
entah mie apa, semacam mie instan itu. Ini yang sekarang ini. Nah, ini saya masih berputar. Ini sekarang berada di sisi sebelah timur dari halaman masjid ini. Halaman madrasah maksud saya. Halaman madrasah di sisi sebelah timur, ini berada di sebelah barat daya dari masjid. Ini bukan lurus nikmat, artinya ini di depan arah ke makam. Nah, ini sudah. Yang nampak ini adalah penjual peci-peci ini atau aksesoris atau perlengkapan busana muslim. Ini ada penjual buku. Saya heran memang penjual buku sekarang sepi, saudara. Mungkin anak sekarang ini sudah nggak minat untuk baca buku itu. Dimana-mana saya lihat penjual buku kaki lima itu sepi pengunjung. Sepertinya mereka sudah nggak minat karena mungkin sudah ada HP itu. Jadi tiap hari pegang HP, lihat ini, lihat itu. Jadi begitulah. Tapi paling tidak ya syukurlah kalau berkenan untuk lihat channel saya terus, sehingga pun saya jadi semangat lagi. View-nya banyak, subscribe-nya juga banyak, begitu maksud saya. Nah, sudah, ini saya akan berjalan menuju ke arah utara. Ke arah utara itu menuju ke arah makam. Arah makam itu berada di sebelah barat dari masjid. Nah, ini parkirannya penuh ini. Jadi saya pun sambil lihat-lihat untuk menyuting gambar ini. Ini orang-orang berjualan perlengkapan baju atau peci untuk laki-laki yang di sini nih. Sarung-sarung seperti itu. Ini mereka pun lagi milih-milih. Mungkin ada minyak wangi, parfum itu. Masalah yang nampak sebelah kanan dan tulisan itu, ternyata saya lupa untuk mengambil gambarnya, zoomnya. Itu adalah kantornya Pokok Darwis yang ada di desa sini nih, berkantor di situ. Nah, ini saya terus berjalan menuju ke arah utara atau menuju ke arah makam, saudara. Karena ini saya berjalan ke arah utara ini, berjalan menuju ke arah sisi sebelah utara dari lapangan ini, dari madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Ini tambaknya cantik-cantik ini, saya tidak bisa perkenalan, saudara. Ini tidak ada alasan untuk kenal gimana caranya. Ada alasan yang tidak disengaja tapi bisa kenal, saudara. Yang nampak ini adalah berada di sisi depan makam, di sisi sebelah utara dari madrasah sanawiyah aliyah, berada di sebelah barat masjid Jamak Tegalan ini. Yang di sini ini ada parkiran mobil-mobil, saudara. Ini ternyata mobil yang di sini juga ratusan ini yang parkir di sini. Ini yang sebelah kanan itu makam. Saya tidak ambil karena sudah seberang ambil. Ini saya akan berjalan menuju ke arah barat, saudara. Ini nih, saya berjalan ke arah barat untuk menyusuri tempat ini, untuk mendatangi makam Kiai Nur Sodik, yaitu adiknya dari Mbah Kiai Ageng Muhammad Besari. Nah, ini pun di sini parkir mobilnya di sini nih. Ini mobilnya sudah ratusan juga, ini penuh di sini sampai di ujung sana. Belum lagi yang di luar yang tadi itu. Ini di dalam area komplek masjid ini parkirnya pun penuh. Ini yang satu sisi lah nih. Ini satu sisi yang berada di jalanan ini. Belum yang di lapangan utara madrasah tadi itu pun penuh. Karena penuh dia parkirnya di arah sini nih. Nah, ini saya berjalan. Nah, ini ternyata ini ada komplek makam lagi. Saya mencoba ngingok atau masuk ini. Ini adalah area makam yang berada di sebelah barat dari makam Kiai Ageng Muhammad Besari. Ini di sebelah baratnya, berada di sebelah utara jalan yang saya berjalan menuju ke arah barat untuk menuju ke arah makam Kiai Nur Sodik ini, saudara. Ini makamnya masih di sini. Ini makam agak longgar nih, belum penuh. Ini mungkin makam orang sekitar sini, penduduk masyarakat desa sini. Nah, saudara, ini mobilnya penuh, mobilnya pun mobil bagus semua ini. Kalau ada mobil bak terbuka itu pasti mengangkut orang itu. Jadi orang-orang desa yang ingin ke sini dibawa pakai mobil seperti itu. Saya menyusuri jalan ini, ternyata di sini juga ada parkir kendaraan sepeda motor roda 2 ini. Nah, ini yang banyak tapi di sini mobil. Saya berjalan menuju ke arah barat, saudara. Ini mobilnya. Nah, saya ketemu di sini ada orang security nih, atau satpam atau tukang parkir. Sempat bertanyakan sebentar tentang kondisi yang ada di sini nih.
100 Nih, jalan sana tuh, saya masih bisa ada 500 di ya. ini berada di sebelah utara dari Madrasah Kuwilan mriko. Sanawiyah dan Aliyah, berada di sisi sebelah barat makam Kiai Ageng Muhammad Syabasari, di sebelah barat Masjid Jamek Tegalsari, di sisi sebelah barat, saudara-saudara. Ngakami kan nggih. Ini saya berhenti di sini untuk mengamati persekitaran yang ada di sini nih. Saya baru pertama kali untuk memasuki tempat datang yang lokasi ini. Saya belum pernah ke barat ini, saudara. Ini adalah menuju ke arah makam Kiai Nur Sodik, yaitu adik dari Kiai Ageng Muhammad Besari. Maksudnya, saudara, makam Kiai Nur Sodik memang gak ramai, tidak seberapa dikunjungi banyak orang, mungkin karena kurang terkenal. Yang terkenal ini ada tulisan ini, makam Kiai Nur Sodik, ke arah ada anak panah itu menuju ke arah makam itu. Nah, ini makam Kiai Nur Sodik. Kalau saya membuat narasi ini karena ini view-nya kecil, jadi nggak seberapa kelihatan. Saya berjalan lagi. Nah, sebelah kiri ada tembok itu. Di dalam tembok itu ada juga komplek pemakaman. Jadi di sini banyak makam ini. Banyak makam-makam, masih luas ini. Ini mobil parkirnya pun sampai sini. Ini kalau dari menuju masjid ini sekitar lebih 100 meter ini yang ada parkiran mobil-mobil ini. Ini orang-orang ini berduyun juga akan menuju ke makam yang ada di tempat ini, yaitu makamnya Mbah Yai Nur Sodik Al-Hafiz. Saudara, nah ini saya akan masuk ke area makam sini nih, dan saya baru pertama kali untuk ke arah sini nih, ke tempat ini, ke makam beliau ini. Saya pun hanya berhenti sejenak untuk sedikit membacakan doa Fatihah. Kemudian saya akan keluar dan akan mengakhiri untuk konten pada edisi kali ini dengan judulnya Keramaian di Sekitar Masjid Jamek Tegalsari pada malam 27 Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kita nanti akan mengakhiri setelah sampai makam ini. Ini adalah lokasi makam Kiai Nur Sodik yang dikunjungi banyak orang lagi berdoa di sini nih. Mereka berdoa di area makam ini. Makam ini agak sepi karena mungkin kurang diketahui oleh beberapa pengunjung, hanya orang tertentu mungkin yang ada hubungan kekerabatan, family, garis turunan, atau orang yang penghafal Al-Quran yang sedang mengkaji atau menghafal Al-Quran mungkin di sini nih untuk beriadah, untuk mendoakan Kiai Nur Sodik agar mendapat sawabnya, dalam arti bisa ketularan untuk menjadi penghafal Al-Quran. Ini masih seperti itu, saudara, lokasinya. Ini orang itu menghadap ke timur. Ini saya berada di sisi sebelah barat dari makam Kiai Nur Sodik Al-Hafiz. Ini berada di sisi sebelah barat dari makam ini. Ini lokasinya berada di barat dari Masjid Jamek Tegalsari, juga di barat dari makam Kiai Ageng Muhammad Besari, saudara. Sebentar lagi kita akan akhiri konten kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai ke detik ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, inspirasinya, motivasinya. Kita akan menuju ke hal yang lebih baik lagi. Terima kasih atas semuanya, dan kita akan jumpa lagi di konten-konten yang lain di waktu yang akan datang pada hari Senin. Biasanya saya upload Senin dan Kamis untuk sejauh ini. Mungkin kalau semacam ada emergensi akan upload yang lain. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Matur nuwun, syukron, dan sisi kamsahamnida.